Malam Romo. Selamat malam, Wis. Buongiorno. Akhirnya, Buonasera. buonasera. Oke, Oke, puji Tuhan. ini Santo oke ya. Franciscus, doakanlah Santo kami. Franciscus, doakanlah kami. Beato Carlo Acutis, doakanlah kami. Iya, 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 betul, betul. Beato Carlo Acutis ini perlu mendoakan kita. Oke. Romo, saya sudah membawa Ya, salib yang tepat untuk malam hari ini. yes, San Damiano, yes. Tandanya, semoga kita bisa Good, good. mendengarkan suara-suara Tuhan dari Iya, salib. betul, betul. Betul sekali itu. Ya, ya, ya. Oke. Mohon maaf buat teman-teman semuanya yang baru aja bergabung di Instagram Live ini karena ada sedikit kendala teknis, tapi puji Tuhan sekarang kita sudah bisa kembali mengudara bersama dengan Romo Jordan OFM, saudara Dina kita Yes. yang saat ini bertugas sebagai dosen teologi moral di Yerusalem. Saya nggak bisa nyebutin nama Universitas Romo nih, agak sulit. Jadi, Sekolah Teologi Yerusalem, bahasa Indonesianya. Sekolah Teologi Yerusalem. Jadi Romo Iya, saat ini betul. Studium bertugas Theologicum Jerusalemitano. sebagai dosen teologi moral. Yes. Oke, baik Romo. Supaya kita tidak membuang-buang waktu karena kita ada Yes. kuota 1 jam di Instagram Betul. Live ini, Oke, oke. kita malam hari ini akan membahas ensiklik terbaru dari Paus Mhm. Fransiskus. Ya, di mana Ya. Fransiskus ini menggunakan sapaan dari Santo Aha. Fransiskus sebagai judulnya, Fratelli Tutti. Ya. Mungkin Romo bisa memberikan sedikit konteks, Mhm. sedikit background, itu sapaan yang, apakah itu sapaan yang sering digunakan, yang umum digunakan, Hmm. atau memiliki arti Ya. khusus dalam hidup Santo Fransiskus? Ya. Eh, Sebenarnya istilah saudara, saudari, atau dalam bahasa Italia disebut fratelli, sorelle. Sorelle itu saudara, sorella itu saudara perempuan, sementara fratelli, fratello itu saudara laki-laki. Itu sebenarnya sapaan yang amat umum dipakai oleh Santo Fransiskus sejak awal pertobatannya. Ya, ada begitu banyak dokumen Santo Fransiskus atau tulisan Santo Fransiskus yang juga sebenarnya mengikut sertakan kata-kata fratelli itu atau saudara dimanapun saudara-saudara berada dimanapun. Jadi termasuk di regola apa itu di anggaran dasar Santo Fransiskus ada banyak Fransiskus menyapa semua pengikutnya, dalam tanda kutip pengikutnya, sebagai saudara. Nah, tetapi menurut saya, kenapa Paus Fransiskus mengambil kutipannya ini justru dari tulisan Fransiskus, yaitu Petuah 6. Jadi kalau teman-teman ada yang punya buku ini sangat baik sekali. Bukan mau promosi, tapi hanya mau untuk sekedar mengatakan bahwa ini ada, atau bisa juga dicek di situsnya OFM Indonesia, ofm.or.id, ya itu ada di situ tertulis Petuah Santo Fransiskus, Petuah-Petuah Santo Fransiskus. Pasal 6 ya, saudara-saudara saya bacakan pasal 6. Pasal 6 Petuah Santo Fransiskus itu, dia katakan begini, marilah saudara-saudari kita marilah saudara-saudari kita memandang gembala yang baik yang telah menanggung sengsara salib untuk menyelamatkan domba-dombanya. Nah, dalam kaitannya dengan apa namanya dengan ensiklik ini, sepertinya saya menduga saja bahwa sepertinya Paus Fransiskus juga hendak mengatakan hal seperti itu kepada kita, ya, fratelli tutti, saudara-saudariku, marilah kita melihat. Santo Fransiskus Asisi mengajak kita untuk memandang gembala yang baik yang telah menanggung sengsara untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dalam hal ini, Paus Fransiskus mengatakan, fratelli tutti, saudara-saudariku sekalian, mari coba sekarang kita lihat dunia kita.
Ya, dia mau mengundang kita untuk ayo coba kayak deh kita lihat dunia kita, ajakan untuk melihat dunia kita dan bukan hanya sekedar melihatnya, tapi juga melihat kemungkinan-kemungkinan apa kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan spiritualitas kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah dibaptis. Ya, karena kalau dilihat kelanjutannya, ya, Wis, di sini saya lihat dikatakan begini. Ayat 3 di Petuah itu dikatakan, oleh sebab itu memalukan sekali bagi kita hamba-hamba Allah, karena para kudus telah melakukan karya-karya itu, sedangkan kita hanya menceritakan karya-karya para kudus dan ingin mendapatkan kemuliaan dan hormat. Jadi, ini relevan sekali dengan, bukan relevan, ya relevan kalau dikatakan dengan jejak kudus. Kita ini sebenarnya dipanggil untuk kekudusan. Benar, Yes. ini jejak kudus. Kita ini semua dipanggil untuk menjadi kudus, semua menjadi suci. Caranya bagaimana? Caranya ya itu tadi, mengikuti jejak-jejak para kudus. Jadi ini nggak berguna kita menceritakan, oh kita hafal cerita-cerita para kudus, tahu cerita-cerita para kudus, nggak berguna itu. Atau wah begitu ada, ini bukan kebetulan tapi menurut saya ini Providensia Day ya, penyelenggaraan ilahi. Hari ini di beberapa jam lagi, sejam setelah kita selesai, mungkin nanti akan dibeatifikasi Carlo Acutis. Ya. Tugas kita bukan hanya mengatakan, wah ini ya enak ya, bagus ya Carlo Acutis itu ya, kagum ya, mengagumi dan sebagainya. Enggak sampai di situ. Bagian kita harus menceritakan karya-karya kita juga. Kita yang harus melakukan sesuatu. Paus Fransiskus mau mengajak kita untuk itu. Ajakan dari Paus Fransiskus untuk tidak hanya melihat dan lalu kemudian nggak berbuat apa-apa, enggak. Tapi kita melakukan sesuatu. Paus Fransiskus kemudian menuliskan beberapa hal apa yang harus kita lakukan. Pertama kenyataannya dulu dia lihat ya. Kenyataannya pada bab-bab awal, saya kira itu pada bab 1 sangat terlihat sekali. Bab 1 dari ensiklik ini ya. Diberinya judulnya juga yang agak awan gelap. Iya, itu dia tuh. Agak gelap. Agak udah memberikan sesuatu yang aduh nih kita harus apa nih gitu ya. Iya. Untuk sekadar iya. Cukup suram. Tapi sekadar untuk memberikan awareness kepada kita bahwa ini dunia kita loh. Dunia kita tuh lagi begini. Dunia kita memang lagi begini. Bayangan di dunia yang gelap. Jadi ada begitu banyak hal yang kemudian diungkapkan oleh Paus Fransiskus sebagai persoalan dari dunia ini. Betul. Ya. Baru kemudian setelah bab 2 dia kasih sedikit semacam harapan lah. Karena dia katakan, karena di awal bab 2 itu dia kalau nggak salah dia mengutip Gaudium et Spes artikel pertama. Ya, dia katakan bahwa kalau nggak salah di situ ditulis kegembiraan dan harapan, kebahagiaan dan anak-anak Allah, orang-orang dunia ini adalah kebahagiaan harapan juga bagi anak-anak Allah. Artinya apa? Kita nggak bisa tidak memikirkan apa yang sedang terjadi di dunia. Dan ini adalah panggilan kita, panggilan untuk mencapai nanti kekudusan itu, untuk mencapai kekudusan. Dan sangat menarik sebenarnya kalau kita melihat kaitannya dengan kisah hidup Santo Fransiskus sendiri yang di depan salib San Damiano ini dia mendengarkan suara Tuhan untuk memperbaiki gereja yang sudah rusak atau hampir roboh ini. Dan yang saya kagumi dari Santo Fransiskus adalah saat itu ya mungkin bagi dia itulah awan-awan gelap yang dia hadapi saat itu. Betul. Kenyataan pada gereja pada masa Fransiskus itu dipenuhi oleh awan-awan gelap. Dan mungkin kalau kita menempatkan diri di dalam posisi sebagai Santo Fransiskus menghadapi gereja yang begitu besar dan dia hanya seorang
seorang ya apa ya, seorang yang bukan siapa-siapa di kota yang juga mungkin jauh dari pusat Hmm. pemerintahan, ya kan, kota kecil di Ya. Assisi. Mungkin Mhm, mhm. temptation-nya atau godaan yang terbesar adalah saya ini bisa apa sih? Kayak Ya. what change can I make gitu kan? Yes. Perubahan apa yang bisa saya lakukan? Dan di Mhm. sini mungkin itu juga salah satu pesan atau sapaan yang ingin diberikan dari Paus Fransiskus dalam ensiklik ini adalah saudara semua, Hmm. saudara-saudari, kita semua punya peran. Kita semua Ya. punya peran untuk seperti yang Romo tadi bilang, kita punya peran untuk menunjukkan atau menghidupi kekudusan diri kita. Ya. Ya. Romo, ini Sepakat, setuju. uh, pertanyaan saya yang kedua, Hmm. dan ini juga salah satu tema dari ensiklik ini, Ya. yaitu bukan hanya kekudusan, tapi semangat persaudaraan. Ya, semangat Ya. persaudaraan. Fransiskus kan kita tahu dia bukan hanya pengikutnya ya, tapi dia punya satu lagu, Kidung, Hmm. Kidung Saudaraku Saudara Matahari. Ya. Kidung, Saudariku Bulan, Ya. dan dia juga ada cerita dia berkhotbah pada burung-burung, dan burung-burung itu dia panggil Hmm. sebagai Hmm. saudara-saudariku. Jadi dia Ya. panggil itu burung pun sebagai saudaranya dia. Di Dan satu kota di Italia namanya Gubbio, dia berbicara dengan seekor serigala, menyelamatkan ya, warga kampung Gubbio dari serigala. Artinya relasinya dengan alam itu ya begitu. ya. Dan menurut Romo sekarang eh, apa apakah prinsip ini pula atau mindset Francis yang melihat semua ciptaan bukan hanya pengikutnya, tapi semua ciptaan sebagai saudara, ini yang membawa dia untuk bertemu dengan Sultan Malik El Kamil Hal Kamil. dan bisa bisa berbicara dengan orang yang bukan hanya tidak percaya tapi memiliki kepercayaan yang lain dari yang dia miliki dan menganggap dia sebagai saudara dan akhirnya membuat sebuah perdamaian. Bisa Romo coba jelaskan spirit Eh, persaudaraan? ya, sebenarnya awalnya mungkin maksudnya gini, saya cuma mau mengatakan bahwa eh, eh, sapaan Santo Fransiskus terhadap benda-benda mati seperti matahari, bulan, angin, air, api, elemen-elemen natural, ya, juga sapaan saudara bagi hewan-hewan, binatang, dan tumbuhan bahkan, ya, itu sebenarnya bukan itu yang itu aja, itu adalah buahnya, Oke. ya. Itu adalah buahnya. Relasi yang sudah terlebih dahulu dijalin secara intens dari Santo Fransiskus adalah relasinya dengan Allah dan relasinya dengan manusia. Ya. Jadi ini kuncinya pertama. Karena apa? Kalau kita runut dari kisah panggilan Santo Fransiskus atau kisah pertobatan Santo Fransiskus, benar seperti yang Wis ceritakan tadi bahwa Fransiskus berada dalam keadaan awan gelap dan sebagainya, ya, bingung sehabis. Jadi suasana waktu itu adalah suasana perang salib, ya. Dia mau perang atau dia mau perang untuk mencari kemuliaan tentu saja. Kalau karena orang-orang yang pulang dari perang salib berubah status hidupnya menjadi kesatria dan itu menaikkan status hidupnya. Sementara waktu itu Fransiskus hanya memang dia kaya tapi dia berasal dari golongan pedagang. Pada zaman itu bisa dikatakan orang kaya baru lah, golongan orang kaya baru. Jadi hubungan pertamanya itu kuncinya dengan Allah, ya. Hubungan pertamanya kuncinya dengan Allah karena dia mencari jawaban. Ia bertanya kepada Allah, mencari jawabannya. Apa yang harus saya lakukan? Lord, what do you want me to do? Apa yang harus saya lakukan? Fransiskus mendengar suara salib, pergi dan perbaiki gerejaku. Gereja dalam pikiran Fransiskus, oh ya gereja fisik, ini gerejanya rusak ya udah gue benerin. Tapi dalam arti yang luas gereja itu bisa juga berarti dunia ini, ya. Ya, tempat kita tinggal ini, tempat kita berada ini. Paus Fransiskus mau mengajak kita untuk sampai ke situ, pemikiran itu. Dasarnya
hubungan pertama, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Karena apa? Dalam satu tulisan Santo Fransiskus namanya Wasiat Santo Fransiskus, dia katakan, dan sesudah pertobatan dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, Tuhan menganugerahkan kepadaku saudara-saudari dalam arti yang harafiah. Artinya apa? Sesudah pertobatannya, waktu dia lagi asik-asik bangun gereja dan sebagainya, ternyata ada orang-orang yang tertarik dengan cara hidup si miskin dari Asisi ini. Ya, Tuhan menganugerahkan kepadanya saudara-saudari. Ya, akhirnya datanglah, tertariklah itu. Baru kemudian karena Kidung Saudara Matahari itu justru digubah atau dibuat oleh Santo Fransiskus, dikompos oleh Santo Fransiskus justru pada masa-masa akhir hidupnya, Wis. Ya. Ya. Jadi saya yakin bahwa relasinya, jadi sekarang kan yang menonjol kan artinya, wow, Fransiskus itu akrab dengan alam. Bukan itu yang pertama-tama. Karena itu nanti akan berbahaya juga ketika kita memahami ensiklik ini dari sudut pandang seperti itu. Bisa saja kemudian kita mengatakan, jangan-jangan ini sebuah natural theology yang baru, sebuah bentuk teologi yang baru, teologi alamiah, bahwa kita bisa menemukan Allah lewat ciptaan, kita bisa menemukan Allah lewat menyayangi binatang dan sebagainya. Benar, itu benar, bisa juga. Tapi yang paling karena salah satu bahaya dari natural theology adalah segera dapat memisahkan basis teologinya dari teologi wahyu iman atau revelation theology yang kita miliki sekarang, teologi dogmatik misalnya. Karena kalau kita bicara tentang teologi, biasanya langsung kita melihat hubungan antara dinamika antara iman dan wahyu. Ya, jadi Allah mewahyukan diri, kita beriman sebagai jawabannya. Nah, kalau kita merhubungkannya dengan itu, kayaknya agak riskan. Dengan itu, karena sebenarnya dari spiritualitas Santo Fransiskus itu tapi itu adalah buahnya dari hubungan yang intim dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Ya, jadi dia tidak pertama-tama menemukan Allah lewat alam ciptaan, enggak. Dia sudah berjumpa terlebih dahulu dengan Allah. Ya, jadi dia sudah punya hubungan dahulu dengan Allah. Dan mungkin kemudian kalau dalam bahasa awamnya istilahnya dia sudah mengenal siapa Allah, baru dia bisa mengenali Allah di dalam ciptaan-ciptaan. Iya, persis. Ya, Persis itu yang mau saya katakan. Karena kalau kita karena ini kan jadi sangat diskusi yang akan menjadi tuduhan yang menurut saya kurang beralasan bagi Santo Fransiskus, tapi juga bagi dokumen ini. Golongan konservatif gereja atau tradisionalisti di gereja Katolik itu sangat konservatif dan agak keras dengan hal-hal seperti ini, mengatakan bahwa ini jangan-jangan ini paus tidak bisa universalism atau relativism dan sebagainya. Ini paus dia membicarakan sesuatu yang tidak seharusnya dibicarakan oleh seorang paus gitu. Bicara tentang menjadi saudara bagi orang-orang yang berlainan agama, berlainan keyakinan dan sebagainya. Karena itu kalau saya mau boleh hubungkan dengan Santo Fransiskus yang tadi sudah diangkat juga oleh Wis, berkaitan dengan perjumpaannya dengan dengan Sultan Malik Al-Kamil. Tahun lalu kita merayakan 800 tahun kunjungan itu, ya. Sekali lagi saya katakan, basisnya adalah kecintaannya kepada Kristus yang tersalib, sehingga semuanya menjadi buat dia bukan hal yang besar. Mati pun bagi Kristus bukan apa-apa, karena
ini saya buka rahasia sedikit, coba buka rahasia. Enggak, maksudnya saya cuma mau mengatakan bahwa Francis tujuan pertama dia nggak ngerti sebenarnya apakah dia akan bertemu dengan sultan dan sebagainya. Dia nggak memikirkan hal itu. Yang ada di kepala Fransiskus adalah saya ingin ke tanah suci. Saya ingin masuk ke tanah suci karena apa? Karena kecintaannya terhadap peristiwa-peristiwa Yesus yang terjadi di tanah suci dan saya mau mengenangkan hal itu. Ya. Fransiskus datang dan ya karena waktu itu sedang dikuasai oleh saudara-saudari kita kaum muslim, maka ya mau nggak mau dia harus bertemu dengan Sultan Malik Al-Kamil yang waktu itu adalah penguasa di tanah suci, dan kalau dilihat dia itu penguasa yang cukup berpengaruh karena dia keponakan langsung dari Sultan Saladin yang pernah memerintah Yerusalem pada masanya. Ya, jadi orang ini orang besar. Ya. Bertemu dengan Fransiskus itu, bisa saja Sultan Saladin mengatakan bahwa ini sama seperti tentara-tentara perang salib yang mau merebut mungkin tempat di tanah suci. Tapi itu tadi, karena keinginannya yang sangat kuat, karena hubungannya yang sangat dalam, intim dengan Yesus, dengan peristiwa-peristiwa inkarnasi, maka apapun jalannya dia jalani. Karena itu perjumpaannya dengan Sultan Malik Al-Kamil adalah perjumpaan yang jujur. Perjumpaan yang jujur, kamu mau ngapain ke sini? Nah, saya mau melihat peristiwa-peristiwa, dan kemudian Sultan Malik Al-Kamil melihat hal itu pada diri Fransiskus, melihat bahwa ini benar orang baik. Ini orang baik. Ya, istilahnya begitu. Dan mungkin ini yang menarik dari perbincangan dengan Romo ini, saya jadi menyadari bahwa mungkin karena Fransiskus, kayak tadi kan Romo bilang, basis pertama adalah relasi dia dengan Allah yang sudah sedemikian intim. Dan ketika dia berjumpa dengan Sultan Malik Al-Kamil ini, mungkin Sultan Malik Al-Kamil pun melihat secercah sosok Kristus di dalam Fransiskus. Saya mau menghubungkan apa yang Wis katakan ini dengan salah satu kunci. Ini saya bagikan, ya saya kasih tahu nih. Salah satu kunci untuk membaca ensiklik ini. Ya, jadi menurut hemat saya ada 5 hal. Ada 5 kata kunci, ya katakanlah 5 kata kunci dalam dokumen ini. Saya bagikan yang satu ini, karena ini berkaitan dengan apa yang dikatakan Wis, bahwa di bagian akhir-akhir mungkin sekitar artikel sekitar 200-an lah. Karena ini kemarin baru saya baca juga. Mengenai dialog dan rekonsiliasi. Ya. Jadi ensiklik ini hendak mengatakan kepada kita bahwa dialog itu pertama-tama bukan hanya persoalan mendengarkan perspektif orang lain. Ya. Atau memahami perspektif orang lain. Enggak. Bukan hanya itu. Bukan hanya, oh iya, oh kamu punya perspektif itu ya? Udah nggak apa-apa. Oke, saya paham, saya mengerti, saya punya perspektif ini. Saya punya yang lain. Enggak. Enggak begitu juga. Dialog adalah kemampuan, justru adalah yang lebih diminta dalam ensiklik ini adalah kemampuan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan ya bahwa apa yang dikatakan oleh saudara saya yang sedang berdialog ini merupakan sesuatu yang benar juga, yang legitimate juga. Gitu. Berani mengakui atau juga berani mengatakan bahwa sepertinya kamu salah deh, gitu. Ya. Mengatakan sampai ke itu dialog itu ya itu tadi. Bukan hanya mengatakan, oh iya saya dengar kamu, saya dengar kamu dengar saya. Enggak, tapi juga sampai kepada itu, sampai kepada mengatakan bahwa kayaknya enggak deh kamu deh. Oh iya benar juga ya kamu ya, gitu. Sampai kepada pengakuan itu, kesalingan itu yang akan membuat kita menjadi semakin mengerti, dan terlebih lagi menurut saya ini adalah sesuatu yang penting untuk kita menjawab persoalan-persoalan sosial yang ada sekarang. Jadi
peran agama-agama di dunia ini apa untuk hidup sosial, ya, untuk berbagai macam peristiwa gelap yang sedang terjadi ini. Jawaban kita apa? Gitu. Ketika kita bisa menemukan kesamaan bahasa yang sama dan sebagainya, itu yang kemudian disebut oleh Santo Fransiskus sebagai salah satu buah dari rekonsiliasi. Ya, ya. Oke, ini ada salah satu kritikan yang paling pedas untuk ensiklik ini mengatakan bahwa Paus Fransiskus itu seakan-akan menganggap semua saudara kita yang beriman agama lain itu adalah saudara-saudari, dan dengan menganggap mereka sebagai saudara-saudari kita, secara tidak langsung mengatakan bahwa agama kita ini sama. Maksudnya kita mau beragama pun semuanya sama, kita bersaudara, kita bisa bertoleransi, kamu punya kebenaranmu, aku punya kebenaranku. Seakan-akan agama Kristiani ini menjadi salah satu kebenaran di antara kebenaran-kebenaran yang lain. Salah satu kebenaran bukan jalan kebenaran dan hidup. Bukan satu-satunya kebenaran, tetapi menjadi salah satu kebenaran sehingga kita jadi bersaudara, yang penting kita toleransi, seperti itu. Nah, saya tertarik dengan apa yang Romo sampaikan tadi, bahwa memang ada banyak hal yang di belakang layar, di belakang dari spiritualitas Santo Fransiskus yang ternyata memang dia ketika dia berjumpa dengan Sultan Malik Al-Kamil pun dia tetap memiliki kepercayaan bahwa Yesus Allah itu adalah Tuhan yang benar, ini adalah agama yang benar, tapi kebenaran itu tidak menutup matanya untuk melihat. Kalau zaman sekarang ini mungkin secara gamblang, zaman sekarang ini kalau saya benar kamu pasti salah. Kayak it's either or. Untuk saya menang, kamu kalah. Dan bagaimana Santo Fransiskus sendiri dalam hidupnya, bagaimana dia membalance antara Allah yang saya percaya atau iman yang saya percaya ini adalah iman yang benar, tetapi saya bisa tetap menjalin persaudaraan, berdialog dengan orang-orang yang mungkin memiliki iman kepercayaan yang lain. Ya. Menurut saya apa yang tadi saya katakan itu bisa menjadi sebuah landasan yang sangat kuat, ya, untuk menjawab kritik terhadap dokumen ini yang kemudian dibahasakan dengan dokumen ini relativisme, dokumen ini universalism dan sebagainya. Untuk saudara-saudari yang nggak tahu, mungkin nanti di googling sendiri apa itu relativism, apa itu. Kalian menjawab pertanyaan ini ada yang bertanya bahwa apakah berdialog itu kalau kita mengiyakan orang yang tidak seiman dengan kita, apakah itu berarti kita membohongi diri kita atau kita berhubungan dengan yang Robo mau sampaikan? Cuman ini ada pertanyaannya. Saya mau kembalikan lagi kepada pengalaman pengalaman iman saat katakanlah pengalaman beriman Santo Fransiskus yang menjadi roh dari dokumen ini, ya. Saya katakan tadi, hubungan yang dipelihara pertama adalah hubungan dengan Tuhan, ya, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama itu juga termasuk dengan hubungan dengan gereja, ya. Santo Fransiskus tidak mau keluar dari gereja, tidak mau keluar dari gereja Katolik. Karena itu kemudian apa yang dia lakukan 1223 dia 2 tahun sebelumnya 21 dia pergi dari Assisi, dia pergi ke Roma, ke Santo Yohanes Lateran untuk mengatakan bahwa saya ini masih Katolik loh. Saya meskipun saya compang-camping mengemis-ngemis di jalan dan sebagainya, saya ini masih Katolik. Saya mau berbuat ini seperti gereja, sama dengan berada di dalam gereja Katolik. Itu. Nah, makanya saya bilang, Paus Fransiskus, menurut saya gini, ini adalah salah satu resiko kritik, ya. Salah satu resiko yang harus diambil oleh Paus Fransiskus ketika dia berbicara begitu cepat
atau menjawab berbagai macam persoalan dunia begitu cepat, ya, pada masa sekarang ini. Ya. Gereja, institusi gereja terkenal agak lambat merespons beberapa hal yang terjadi di dunia ini. Tetapi bisa kita lihat ternyata pada waktu, setidaknya pada zaman Paus Fransiskus, atau mungkin sudah bisa kita lihat jejak-jejaknya sejak Yohanes Paulus II, ya, ketika dia bicara tentang Humanae Vitae misalnya, atau beberapa ensiklik lain yang menurut saya juga cukup, ketika gereja mau berkotor-kotor, mengotori tangannya dengan persoalan-persoalan dunia, pasti selalu ada tuduhan itu. Selalu ada tuduhan itu. Tetapi saya kok merasa bahwa yang paling penting untuk dilihat adalah bagaimana hubungan kita sendiri atau hubungan gereja sendiri dengan Allah. Ya. Ketika kita mau melakukan dialog yang jujur seperti Santo Fransiskus, dia mengakui atau menghargai iman si Sultan Malik Al-Kamil, atau tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi artinya tidak kemudian mengatakan bahwa bahkan dia juga tidak mengajak si Sultan Malik Al-Kamil, udah kamu jadi Kristen aja. Atau Sultan Malik Al-Kamil bilang, udah kamu jadi Islam aja. Nggak sampai ke situ, tetapi mengatakan bahwa kita ini sama-sama manusia loh. Jadi pandangan sesama manusianya itu yang menjadi landasan. Ya. Pandangan sesama manusianya itu yang menjadi landasan. Saya mau kembali lagi ke ensiklik karena menurut saya ini sangat relevan. Paham tentang sesama manusia. Bahkan paham tentang sesama manusia pun dalam dokumen ini oleh Paus Fransiskus diambil dari Injil. Ini adalah kata kunci yang kedua menurut saya. Karena Paus Fransiskus menulis seluruh perikop tentang orang Samaria yang baik hati dalam ensiklik ini. Dia menulis seluruh perikop itu, cerita tentang itu, dan kemudian dikupas satu persatu. Ya, dikupas satu persatu sama Paus Fransiskus, siapa itu orang Samaria yang baik hati. Ya, lalu kemudian bagaimana hal itu bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian tanggung jawab sosial, ya, tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa memerangi xenofobia dan rasisme, ya, yang sekarang ini banyak sekali dan sebagainya. Nah, saudara-saudari sekalian, saya cuma mau mengatakan begini, betapa kekristenan itu kaya dengan hal-hal manusiawi yang sebenarnya bisa kita praktikkan sehari-hari. Ya. Jadi kekristenan kita tidak seolah-olah itu bukan sesuatu yang datang lalu kemudian kita harus patuhi aturan dan sebagainya seperti orang-orang Israel menuruti Taurat dan sebagainya. Tapi kekristenan memberikan kita kesempatan juga untuk menjadi kudus dengan melewati hal-hal yang manusiawi seperti itu. Jadi lewat visi antropologis, ya, lewat visi kita tentang kemanusiaan satu sama lain itu justru yang diangkat oleh Injil, itu justru yang diangkat oleh dokumen-dokumen gereja. Jadi betapa gereja kita sebenarnya sangat manusiawi. Yeah. Sangat manusiawi, dan lewat hal-hal manusiawi itulah kita diajak untuk naik kelas ke tempat yang lebih tinggi, yaitu kekudusan tadi itu. Dan ini yang konsep persaudaraan ini yang mungkin bisa sedikit yang menjadi kontroversi lah, juga dari kritikan itu adalah bahwa bagaimana kita sebagai umat Katolik, sebagai umat beriman
menyeimbangkan antara kita hidup sebagai bersaudara, tapi kita juga mempunyai misi untuk memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa muridku. Betul. Bagaimana dua hal ini berjalan bersamaan, maksudnya menjadi sebuah harmoni, di mana kalau kita membaca, orang secara awam membaca secara singkat, mungkin ensiklik ini kan seakan-akan mengatakan bahwa udah kita sama aja. Biarin aja gitu, biarin mereka hidup begini, yang penting kita hidup bisa berdialog dengan mereka, kita bisa saling membantu, kita punya kegiatan sosial, tapi kita nggak perlu menjadikan mereka sebagai Kristiani juga. Kristen. Ya, itu, dan kan tadi Romo juga sempat cerita bahwa Santo Fransiskus ketika bertemu dengan Sultan pun tidak melakukan hal itu. Sedangkan mungkin kalau dalam kisah Santo Santa yang lain, mungkin mereka akan lebih bersemangat untuk mempertobatkan atau untuk mengconvert dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita mencari keseimbangan antara kedua hal itu? Menurut saya hadir dengan solidaritas. Juga misalnya kalau hubungan kita tidak baik dengan, misalnya kita sudah merasa bahwa hubungan kita dengan Allah baik, tapi kok masih ada konflik dan sebagainya. Itu berarti ada yang salah nih. Apa yang harus kita lakukan nih? Apa yang harus kita lakukan lagi? Apa yang harus kita lakukan lagi? Apa yang harus kita perbaharui? Ya, apa yang harus kita pahami lagi dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita dan sebagainya. Saya kira sih yang paling urgent berkaitan dengan dokumen ini menurut saya ya itu tadi. Dan tadi kalau saya menyimpulkan dari apa yang Romo sampaikan juga bahwa mungkin ini semua orang dunia modern itu nggak suka diomong kalau mereka salah. Kita kan sendiri nggak suka kalau ada orang datang dan ngomongin ke kita apa yang kamu percaya itu salah. So I think perumpamaan tentang orang Samaria yang baik ini adalah sebuah pintu masuk, sebuah jalan, membuka jalan berdialog
Karena kalau kita masuk dengan punya apa ya, orang kan bisa sensitif ya membaca bahwa ini punya ada udang di balik batu nih, atau dia Ya, punya ya. dia bantu saya tapi dia ajak saya ke gereja, dia bantu Ya. saya tapi saya harus begini, kan jadi ketulusannya iming-iming embel-embel Ya. di belakang itu yang akan membuat orang akan sulit convert atau akan sulit Ya. menerima karena dia merasa bahwa apa yang kita lakukan untuk Yes. saudaranya ini bukan perbuatan yang tulus. Ya, Atau ada pamrih. pada hal yang pada saat yang bersamaan pula kita juga harus menyadari bahwa kita bertemu dengan saudara kita bukan berarti kita harus mengkompromi apa yang kita percaya. Ya, Tetapi kita betul. bertemu dengan saudara kita itu justru dari buah Betul. hasil dari apa yang kita percaya. Betul. Mungkin Ya, itu ya. yang tadi Romo sampaikan ya. Jadi menjadikan semua bangsa itu adalah buahnya, tapi Ya. bukan misi kita untuk kita harus gedor pintu rumah sebelah, kita harus mewartakan Injil ini. Tapi pertama-tama kita merawat relasi kita dengan Tuhan, Ya. kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dan buahnya kita bisa menjadi saudara bagi orang lain, dan akhirnya berkat Roh Kudus mereka bisa menjadi keluarga kita dalam gereja Katolik. Ya. Seperti itu maksud Betul, dari betul sekali. Saya dalam hal ini agak sepakat dengan ya mungkin ini terlalu progresif, tapi menurut saya saya sepakat dengan Karl Rahner, seorang teolog yang bicara juga tentang pluralisme. Ada genre tertentu yang dalam hal tertentu Rahner itu dikritik habis-habisan tentang hal ini ya. Dia katakan bahwa ada satu istilah yang diciptakan oleh Karl Rahner, yaitu anonymous Christian. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut Kristen anonim, ya. Orang-orang yang tidak dibaptis secara Kristen, tidak dibaptis, tidak menjadi anggota gereja dan sebagainya, tetapi mereka menjalankan perintah-perintah Kristus. Ya karena apa? Karena perintah-perintah Kristus yang kita lihat di dalam kitab suci, dalam Injil dan sebagainya, itu adalah anjuran-anjuran yang sangat manusiawi. Ya, jadi gereja kita, menurut saya, orang-orang Kristen di seluruh dunia dimanapun, kita harus sungguh merasa bersyukur dan beruntung. Ya orang mengatakan beruntung, tapi kita perlu bersyukur karena apa? Karena Kristianitas atau kekatolikan itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Ya, sangat manusiawi. Akarnya menurut saya adalah karena revelation itu, Allah yang turun menjadi manusia. Itu akarnya. Ya. Peristiwa inkarnasi itu menjadi cikal bakal dari perintah kasih itu. Jadi bagaimana mungkin orang nggak akan mungkin berpikir bahwa ngapain sih Allah kok turun, repot-repot turun jadi manusia, mengotori tangannya, mengotori tubuhnya dengan darah, bahkan menjadi mati seperti manusia. Itu sesuatu yang menurut saya cikal bakal dari sebuah pemikiran yang bisa menginspirasi banyak hal. Bisa terjadi, banyak hal besar bisa terjadi di dunia ini, termasuk apa yang dikatakan Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti, ya, menjadi saudara bagi orang lain. Ya, ini ada Romo Theo juga bergabung dengan kita malam hari ini, Romo. Wes, mantap. Saudara seperjuangan. Romo Theo Semoga dia mengatakan tidak kepanasan di Nazaret. Romo Theo mengatakan di bagian chat bahwa perlu ditekankan bahwa dialog itu bukan hanya pada taraf diskusi, tetapi diwujudkan juga pada taraf hidup bersama. Jadi hidup sebagai fratelli itu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membangun hidup masyarakat yang majemuk, mungkin gitu ya, Mo ya. Ya,
Itu yang saya katakan tadi sebagai itu tadi. Jadi dialog bukan dialog dari dialog itu harus berubah apa sih istilahnya? Intellectual dialog ya. Harus berujung pada dialog kehidupan. Ya, dialog kehidupan itu ya apa ya? Itu tadi kolaborasi di lapangan, bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan sosial tanpa harus ada embel-embel, oh itu dari Katolik, oh itu dari ini, oh jangan sampai ini, jangan sampai. Ada pemikiran-pemikiran seperti yang tadi Wis katakan juga, ada pamrih, itu jangan Kalau sampai. kalau di Indonesia istilahnya kristenisasi. Oke, ya itu dia, itu istilahnya. Maksudnya, Kristenisasi. wah ini kristenisasi bagi-bagi apa, bagi-bagi. Aduh, kalau itu dilakukan secara jujur seperti Fransiskus lah. Saya mengatakan bahwa sebenarnya saya agak malu tadi Wis memperkenalkan saya sebagai dosen dan sebagainya. Agak malu saja saya tadi karena Fransiskus Assisi itu orang yang sangat sederhana sekali ya. Orang yang sangat sederhana. Mungkin dia juga nggak berpikir bahwa pemikirannya, cara hidupnya akan menjadi sebuah teologi yang atau spiritualitas yang menginspirasi banyak orang. Tapi justru karena kesederhanaannya itu, karena kejujurannya itu, karena hubungannya yang intim dengan Allah, orang itu kalau saya istilah saya mengatakan ini orang baik ini gitu maksudnya. Ya, Ini orang baik yang harus diikuti, harus dicontoh, harus diteladani, harus dijadikan model dan sebagainya gitu. baik. Mungkin waktu kita tidak terlalu banyak lagi, Mo, sebelum sesi ini selesai. Yes. Dan saya ingin memberikan satu komentar atau satu ini tentang beberapa hari yang lalu kan ada dibagikan di sosial media beberapa Instagram bahwa kalangan Katolik, kalangan Muslim menyukai ensiklik ini. Ya ini bagi saya ini ya ini judul berita lah, judul berita akuratnya bagaimana kita karena saya yakin kalangan Muslim Indonesia mungkin juga belum baca karena kalangan Muslim bukan kalangan Muslim ya, orang Indonesia pada umumnya sekarang prioritas yang lain. Mungkin Romo dengar kabar di Indonesia sekarang lagi ribut, lagi panas dengan situasi politik undang-undang. Dan tapi menurut saya ini sebuah judul yang menjadi sebuah perenungan bahwa ensiklik ini dibaca oleh orang-orang di luar gereja. Tetapi kita yang di dalam gereja atau umat Katolik yang di dalam gereja, mungkin ensiklik ini bukan hal yang menjadi prioritas untuk dibaca. Nah itu menurut Romo bagaimana, Mo? Apakah kita sebagai umat, karena kalau umat di Indonesia ini biasanya nggak baca ensiklik, tapi nunggu ada Romo yang merangkum. Menunggu ada, tapi mungkin juga ada kendala bahasa ya, ada kendala bahasa karena ensiklik ini baru muncul dalam bahasa Inggris. Tapi secara umum Romo membaca sekilas Romo membaca ensiklik ini, rekomendasi Romo apa bagi umat Katolik di Indonesia? Apakah kita perlu membaca ini atau seperti apa tanggapan Romo? Saya rekomendasikan kepada ini langsung ya. Saya ini mungkin nggak tahu deh yang di sini ini kan yang nonton siapa namanya yang nonton live Instagram, yang nonton live dari YouTube juga mungkin Romonya juga nggak banyak toh, atau susternya juga nggak banyak. Tapi saya mohon saudara-saudari yang punya keinginan besar untuk melihat melihat ini sebagai sesuatu yang akan memperkaya kehidupan iman kita, apa sih istilahnya? Mendorong imam-imam di Indonesia, para uskup juga, yang mulia Bapak Uskup ya, mendorong mereka, membantu mereka untuk melihat ini sebagai sesuatu yang penting dan kemudian membagikannya kepada umat. Ya, karena saya ini karakter aja ya, karakter gereja di Indonesia masih beberapa, mungkin di Jakarta atau di beberapa tempat seperti di Surabaya mungkin sudah banyak, dalam arti inisiatif umat itu cukup tinggi gitu ya. Tapi di banyak tempat di Indonesia mungkin masih belum. Masih menunggu.
Masih menunggu. gerak dari imam. Iya, karena itu makanya saya bilang ini yang harus bergerak pertama-tama dari atas. Ya. Uskupnya, romo-romonya, suster-susternya, frater-fraternya, frater-frater yang sekarang sedang kuliah di seminari, yang sedang kuliah di filsafat teologi itu, bantulah Dokpen KWI untuk, mudah-mudahan Dokpen KWI dengar. Bantulah Dokpen KWI untuk menerjemahkan segera dokumen ini, gitu loh. Sekarang kan teknologi udah banyak ya, gampang lah. Manfaatkan dong, ini terjemahkan, lalu kemudian nanti kalau udah terjemahannya kira-kira didiskusikan oleh ahli-ahli teologi, ya nggak banyak ahli-ahli teologi di Indonesia ya. Maksud saya kalau untuk terjemahan menurut saya tidak terlalu sulit sebenarnya untuk sekedar informasi saja bahwa di Roma itu ada di Komisi Dialog Antaragama ada orang Indonesia satu, Romo Markus. Ya, saya kenal baik itu Romo Markus. Juga di Roma itu ada beberapa kongregasi, beberapa ordo, tarekat yang jenderalnya itu orang Indonesia, atau di salah satu dewan pimpinannya itu banyak orang Indonesia. Maka nggak sulit lah menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia, dari bahasa Itali bahkan ke Indonesia, ada banyak orang Indonesia yang punya kapasitas untuk itu. Hanya didorong lah, makanya itu saya bilang saya mau live Instagram ini karena apa? Saya nggak mau bikin ringkasan. Saya nggak mau bikin apa-apa supaya ini jadi trigger aja. Jadi trigger pertama untuk ada yang menarik loh. Kemarin saya bikin video di YouTube tentang move on. Mungkin banyak orang yang kecele ya. Mungkin banyak karena orang langsung bilang ini clickbait juga, salah satu ini clickbait lah. Maksudnya saya cuma mau bilang bahwa ternyata Paus Fransiskus itu ngomongin cara move on yang paling baik. The best way how to move on. Di salah satu artikel ini. Mungkin anak-anak muda sekarang mengatakan bahwa move on berarti move on dari pacar nih, move on dari mantan nih, move on dari mana nih. Tapi justru Paus Fransiskus mengatakan sesuatu yang lebih dalam lagi dari itu dan kemudian bisa memperkaya kita semua. Itu hanyalah sekedar contoh. Hari ini kita bicara tentang ada beberapa hal tentang menghubungkan antara dokumen ini dengan spiritualitas Santo Fransiskus. Saudara-saudari yang mendengar ini mungkin ada hal lain yang menemukan satu hal, lalu cobalah didiskusikan. Menemukan satu hal dalam dokumen ini kecil, nggak apa-apa, kecil. Baca satu paragraf, 2 paragraf, beberapa artikel, diskusikan, tanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tanya kepada romonya, tanya kepada suster, tanya kepada frater, dan sebagainya. Supaya akhirnya kemudian lama-kelamaan, spiritualitasnya menyebar. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa hal baik itu pasti dengan satu dan lain cara pasti Tuhan akan bantu untuk membuatnya menjadi tersebar sedemikian luas. Amin. Dan mungkin sekedar buat informasi buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman ingin mendownload ensiklik ini bisa mengunjungi website dari Vatikan, tulisannya vatikan.va, ya vatikan.va, atau search aja di Google ensiklik Fratelli Tutti vatikan.va, langsung aja ada linknya untuk download dalam bahasa Inggris. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang ensiklik ini adalah salah satu ensiklik yang terpanjang dari Paus Fransiskus. 70 lebih halaman dengan 20 lebih sekitar halaman untuk daftar pustaka, tapi isinya sendiri itu 70 halaman, ada 280-an sekian paragraf. Tetapi ensiklik ini relatif mudah untuk dibaca. Jadi bukan seperti ensiklik yang hardcore ya, yang kalau kita baca satu paragraf itu bisa ya yang dogmatik lah. Ini benar-benar seperti sebuah surat sih. Menurut saya ini seperti sebuah surat. Level bobotnya mungkin ya sedikit di atas homili lah. Tapi kurang lebih gaya bahasanya itu gaya bahasa seperti sedang homili. Jadi nggak buat teman-teman yang mungkin cukup fasih berbahasa Inggris, saya juga rekomendasi teman-teman untuk mulai baca, dan khususnya
Kalau bab satu teman-teman agak bingung karena bab satu Paus Fransiskus itu menceritakan atau memberikan narasi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia secara umum. Jadi karena dia nggak mungkin masuk secara detail ya masalah Ya. ini apa-apa, jadi dia cuma memberikan gambaran secara umum. Jadi kalau teman-teman agak bingung di situ, nggak usah khawatir. Mulai dari bab 2 nggak apa-apa. Mulai dari bab 2 menurut saya udah cukup oke, karena di bab 2 itu dia akan mulai memberikan refleksi, renungan tentang orang Good Samaria yang Samaritan. baik, Ya. orang Samaria yang baik, karakter-karakter seperti apa. Ya, jadi seperti homili lah. Jadi buat teman-teman yang ingin membaca, nggak usah takut dengan wah ensiklik, kayaknya kok ini hanya untuk orang-orang Romo Frater yang studi teologi tinggi. Teologi. Enggak, karena ini suratnya cukup ramah, dan seperti yang saya sempat tulis di Instastory di Jejak Kudus beberapa hari yang lalu, bahwa Ya. Paus Fransiskus menulis ini untuk dibaca oleh orang Semua orang. non-Katolik, dibaca oleh Ya. orang non-Kristen. Jadi apa yang dia tulis itu sangat-sangat mudah. Justru karena terlalu mudah, banyak orang yang mengkritik. Ya. Banyak orang yang Ya, itu dia mengkritik. tadi. Makanya kita mengadakan sesi ini agar teman-teman bisa membaca dengan mindset atau dasar yang benar. Karena kita perlu tahu Ya. Paus Fransiskus ini menulis ensiklik ini terinspirasi dari Santo Fransiskus, sehingga kita perlu tahu bagaimana Santo Fransiskus berpikir dan menjalani spiritualitasnya. Dan tadi sekedar untuk merangkum buat teman-teman yang baru join, tadi Romo Jordan sudah memberikan satu poin utama. Kalau teman-teman lupa diskusi kita sepanjang 1 jam ini ngomongin apa aja, mungkin satu hal ini yang perlu teman-teman tekankan, dan ini yang disampaikan oleh Romo Jordan di awal tadi, bahwa yang terutama dan yang terpenting adalah relasi kita dengan Allah. Yang terpenting adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan, dan semua hal yang lain, entah itu panggilan kita dimanapun Anda berada, baik sebagai kepala keluarga, sebagai istri, suami, sebagai anak, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai murid, sebagai dokter, apapun panggilan hidupnya, hidup Anda, hubungan dengan Allah inilah yang akan menjadi sumber sehingga setiap panggilan hidup Anda itu bisa menjadi berbuah, baik bagi diri Anda sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar Anda tanpa memandang siapa mereka. Jadi kita akan menjadi berbuah, bukan hanya buah kita ini hanya boleh dipetik oleh orang-orang Katolik, buah kita hanya boleh dipetik oleh orang-orang Kristen. Enggak. Tapi yang penting adalah seperti di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Kalau kita terpotong dari pokok anggur itu, kita tidak akan berbuah. Dan katanya dari yang mungkin ini juga spiritualitas dari Santo Fransiskus, kita melekat pada pokok anggur dan hasil anggur kita bisa menjadi berkat bagi semua orang, bagi semua saudara-saudari kita. Oke, dari Romo mungkin ada kata-kata pesan penutup, Romo? Saya dokumen ini sangat manusiawi, sangat akan membantu kita untuk melihat hubungan-hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka saran saya, bacalah dokumen ini. Jatuh bangun bahasa Inggris, oke lah. Coba pakai Google Translate, pakai apa, sekadar untuk mengatakan bahwa kita punya kemauan, kita punya keinginan untuk sungguh membaca dokumen ini dan kemudian menghayatinya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya sih mengajak saudara-saudari untuk membuka diskusi-diskusi baru, karena itu nanti akan menjadi sebuah dialog-dialog baru yang kemudian nanti akan bermunculan berbagai macam ide, gagasan dan sebagainya. Maka baca, renungkan, dan buat diskusi baru supaya kita bisa semakin membumikan atau merealisasikan apa yang seharusnya kita realisasikan untuk sebagai tanggapan, sebagai jawaban kita
jawaban atas panggilan kita sebagai murid Kristus. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang udah bergabung dalam sesi bincang-bincang malam minggu bersama Fratelli kita, Romo Jordan di Yerusalem. Terima kasih. Terima kasih juga Romo udah bersedia memberikan waktunya untuk hadir berbincang-bincang. Terima kasih, Wes. Dan mungkin Romo bisa memberikan berkat penutup, Romo. Saya akan memberikan berkat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Setia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Terima Romo kasih dan banyak. Selamat malam semuanya. Meninggalkan live satu pengumuman bahwa hari Kamis kita akan mengadakan Bible Study juga, peristiwa sedih dengan seorang fratelli juga, Romo Al OFM yang sedang berstudi ya di Yerusalem. Jadi Romo Al akan memberikan kita Bible Study tentang peristiwa sedih Rosario hari Kamis jam 7 malam di channel YouTube Jejak Kudus. Jadi bukan di Instagram tapi di channel YouTube Jejak Kudus. Jadi pastikan buat teman-teman yang nonton di YouTube, jangan lupa untuk subscribe, dan juga buat teman-teman yang nonton di Instagram, silakan mengunjungi channel YouTube Jejak Kudus untuk subscribe biar tidak ketinggalan video-videonya. Dan seperti biasa, saya juga mohon dukungan teman-teman semua agar misi pelayanan Jejak Kudus bisa terus berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa menjadi jembatan untuk seperti yang ditulis oleh Paus Fransiskus sebagai jembatan untuk saudara-saudari kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di acara-acara bincang-bincang berikutnya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Oke, Romo. Selamat malam, Mo. Malam. Terima kasih semuanya.